Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Setiap cabur kami akan membuat pos dan setiap cabang olahraga di mana pengamanan tempat kami standby-kan anggota beserta dengan pihak pengamanan yang lain. Kepada Bapak Ibu tentunya selamat bekerja, selamat mengabdi, jasamu telah banyak untuk negara dan daerah. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hole Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau dirikan pos pengamanan di seluruh venue hingga penginapan atlet guna tingkatkan pengamanan selama pelaksanaan Proprov Sultra. Upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tingkat Kota Bau-Bau di tahun 2022 berbalut pakaian adat suku bangsa di tanah air. Saudara, inilah Warta Kipton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 26 November 2022 bersama saya Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, data Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan ada 8.040 kasus aktif di Indonesia. Kasus aktif ialah pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Jumlahnya diketahui dari pengurangan jumlah total kasus positif dengan jumlah kasus sembuh dan meninggal dunia. Adapun data Satgas menunjukkan total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 4.254.815 yang terhitung sejak 2 Maret di tahun 2020. Adapun jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan 372 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Sementara total kasus sembuh tercatat ada 4.102.993 setelah bertambah 293 pasien. Kemudian pasien yang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona bertambah 16 orang. Dengan demikian total kasus kematian akibat COVID-19 mencapai 143.782 jiwa. Dan selanjutnya terdapat 6.070 orang yang berstatus suspek COVID-19. Saudara, kita ke RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Polres Bau-Bau dirikan pos pengamanan di seluruh venue hingga penginapan atlet guna tingkatkan pengamanan selama pelaksanaan Proprov Sultra di tahun 2022 ini. Mengenai hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Polres Bau-Bau bersama Kodim 1413 Buton mendapat amanah untuk pengamanan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Proprov Sulawesi Tenggara ke-14 tahun 2022. Anggota TNI Polri akan bergerak bersama personil lainnya dari Brimob Batauga, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, personil lembaga pemasyarakatan, BPBD serta Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau. Sebanyak 469 anggota Polres Bau-Bau diturunkan mengawal pelaksanaan kegiatan olahraga 4 tahunan tersebut. Seluruh personil akan disebar di beberapa venue hingga penginapan para kontingen. Guna mengoptimalisasi pengamanan, Polres Bau-Bau mendirikan pos pengamanan di beberapa venue untuk menghindari tindakan kericuhan dalam situasi chaos. Setiap arena lomba akan ditempatkan beberapa personil gabungan. PLH Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi merinci, sesuai jumlah personil yang ada akan dibagi 30 anggota setiap cabang olahraga, namun hal itu bersifat tentatif dan akan menyesuaikan dengan kondisi keamanan dan tingkat kerawanan di lapangan. Setiap cabur kami akan membuat pos dan setiap cabang olahraga di mana pengamanan tempat kami standby-kan anggota beserta dengan pihak pengamanan yang lain, dan kami berusaha untuk saling kerjasama, komunikasi dan kolaborasi bagaimana mensukseskan Proprov di Kota Bau-Bau, khususnya 3. Yang pertama, sukses dalam prestasi, sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam ekonomi. Itulah. Lanjut AKBP Suharman, polisi akan mempertebal pengamanan khusus cabang olahraga yang dianggap rawan seperti
tampil balap motor yang memungkinkan banyak penonton dan supporter. Polisi bakal mengoptimalkan kegiatan patroli malam demi Kamtibmas yang kondusif sehingga seluruh tamu yang menginjakan kaki di Tanah Buton merasa aman dan nyaman selama melaksanakan kegiatan olahraga di Bau-Bau. Kepada masyarakat, AKBP Sanusi mengajak warga sama-sama menciptakan rasa aman dan tertib sehingga pelaksanaan Porprov di Bau-Bau membawa kesan baik bagi seluruh kontingen. Adapun total aparat keamanan gabungan lebih dari 600 personil, rinciannya Kodim 1413 Buton 90 personil, 1 SSK Brimob Das Ultra 90 personil, 2 peleton BKO Res Rayon 60 personil, serta puluhan anggota lainnya dari Dinas Perhubungan, Lapas, BPBD, dan Satpol PP Bau-Bau. Wade Nuryani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pemerintah kota atau Pemkot Bau-Bau menyiapkan sejumlah bonus bagi atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara atau Porprov Sultra ke-14 di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan bonus atlet berprestasi berupa uang tunai itu telah disiapkan dalam APBD di tahun 2022. Namun begitu dirinya memastikan akan menambah alokasi dananya pada APBD di tahun 2023 untuk mengantisipasi apabila hasil yang diraih atlet melebihi target. Karena itu orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bau-Bau segera memasukkan kembali usulannya karena dana tersebut akan dihibahkan kepada KONI dan selanjutnya diserahkan kepada atlet berprestasi. Sesuai rancangan awal KONI Bau-Bau, kata Monianse, atlet peraih medali emas akan diberi bonus Rp30 juta, medali perak Rp20 juta, dan medali perunggu Rp10 juta. Saudara, upacara bendera peringati Hari Guru Nasional tingkat Kota Bau-Bau di tahun 2022 berbalut pakaian adat suku bangsa di tanah air. Pembina upacara Laude Ahmad Monianse mengingatkan inovasi dan dukungan program Merdeka Belajar. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 tingkat Kota Bau-Bau berlangsung khusyuk dan meriah. Nilai-nilai budaya sangat kental terlihat dari balutan pakaian daerah suku bangsa yang dikenakan seluruh peserta upacara yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau Jumat pagi. Membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, pembina upacara Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengingatkan ketangguhan seluruh insan guru di seluruh tanah air untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus memperbaiki, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya bukan hanya guru yang terus didorong untuk berubah. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Laude Aswad menyebutkan Hari Guru Nasional tahun ini menjadi momentum untuk berinovasi dan mendukung platform Merdeka Belajar. Kepada Bapak Ibu tentunya selamat bekerja, selamat mengabdi, jasamu telah banyak untuk negara dan daerah. Upacara Hari Guru Nasional tingkat Kota Bau-Bau ditutup dengan long march oleh peserta upacara, guru dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan TK PAUD hingga SMA SMK sekota Bau-Bau dari lapangan Lembah Hijau dan bubar di pelataran Pantai Kamali. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Bau-Bau di tahun 2023 fokus pada infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Mengenai hal itu, Afriansah menurunkan laporannya. Nah, termasuk infrastruktur ini ada berapa infrastruktur yang
proyek besar seperti yang Jalan Lingkar. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau, Dahrul Dahlan menyampaikan, rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2023 fokus pada infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Saat ini, kata Dahrul, RKPD tersebut sedang dibahas di DPRD Bau-Bau, di mana tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2018-2023 di bawah kepemimpinan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse, sehingga agenda prioritas akan dituntaskan antara lain infrastruktur. Nah, termasuk infrastruktur ini ada berapa infrastruktur yang proyek besar seperti yang Jalan Lingkar yang anggarannya kurang lebih 100 miliaran lebih, 160-an ya, itu yang pinjaman yang harus kita tuntaskan secepatnya. Di samping itu juga ada beberapa program prioritas yang disiapkan oleh provinsi seperti SOR yang di Lolo, kemudian juga Renang dan Patung Ibu Taiko. Ini sementara proses ini dia multi years sampai tahun depan kalau tidak salah. Lebih lanjut, Dahrul mengatakan program pemulihan ekonomi juga menjadi prioritas Pemkot Bau-Bau di 2023 untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satu implementasi program tersebut dengan menggelar event untuk UMKM. Nah, mudah-mudahan di Harawana Bau-Bau tahun depan itu juga bisa kita buat paling tidak jauh lebih besar dari tahun sekarang. Dan juga nanti momennya di HUT RI juga kita coba buat event Cinta Tanah Air untuk bisa menyiapkan kembali UMKM seperti di HUT Kota di tahun ini. Di samping infrastruktur dan pemulihan ekonomi, kata Dahrul, Pemkot Bau-Bau juga akan menggenjot beberapa indikator pembangunan yang masih minim karena dampak pandemi COVID-19, antara lain sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Nah, ini yang coba kita akselerasi lagi supaya dia lebih kembali normal targetnya. Karena pandemi kemarin memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita, termasuk kemiskinan, pengangguran juga itu naik. Karena itu, pihaknya berharap di 2023 mendatang, semua indikator kinerja pembangunan, khususnya juga indikator makro, bisa tuntas, diantaranya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Atlet dayung legendaris Sulawesi Tenggara atau Sultra, yaitu Anisi, dipercayakan membawa api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov ke-14 Sultra yang seremoni pembukaannya berlangsung di Pasar Wajo, Kabupaten Buton pada Sabtu malam nanti. Pria yang pernah mewakili tim dayung Indonesia di event Pra-Olimpiade Tokyo 1992 ini berharap kepercayaan yang diberikan menjadi motivasi bagi seluruh atlet, khususnya atlet dayung, untuk tetap giat berlatih jika ingin menjadi terbaik demi meraih masa depan. Api obor Proprov ke-14 Sultra menggunakan minyak mentah alam yang diambil langsung dari dalam kawasan hutan Labu Sango, Kecamatan Kampung Tori, Kabupaten Buton. Prosesi pengambilan minyak obor Proprov tersebut dipimpin langsung Camat Kampung Tori, yaitu Laode Fahri, yang didampingi sejumlah pejabat Proprov Sultra dan pemerintah Kabupaten Buton di Kampung Tori pada Kamis lalu. Perjalanan untuk mencapai titik pengambilan minyak alam tersebut tidaklah mudah karena rombongan harus berjalan kaki dan menyusuri hutan yang memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan pulang pergi. Penggunaan minyak alam dari Tanah Buton untuk obor Proprov ini juga bertujuan sebagai promosi daerah bahwa Buton, khususnya Desa Labu Sango, memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi yang belum termanfaatkan. Usai pengambilan minyak alam, obor Proprov ke-14 Sultra mulai dinyalakan, kemudian dilakukan seremoni penyerahan obor dari Camat Kampung Tori, yaitu Laode Fahri, kepada atlet dayung legendaris Anisi. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau dirikan pos pengamanan di seluruh venue hingga penginapan atlet guna tingkatkan pengamanan selama pelaksanaan Proprov Sultra. Upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tingkat Kota Bau-Bau di tahun 2022 berbalut
atau berbarut pakaian adat suku bangsa di tanah air. Saudara, demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.